Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah. Alhamdulillah, puji tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta juga nikmat kesehatan. Kita berjumpa lagi dalam pengajian syair Roma Irama Ar-Romaiyah, tafsir Romaiyah. Jadi kita akan terus mengkaji apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita melalui syair. Dan pada kesempatan ini kita akan mengaji tauhid. Ini adalah pelajaran paling penting dari pelajaran-pelajaran keimanan. Jadi pengajaran tauhid ini adalah inti daripada pengajaran-pengajaran keimanan, pengajaran-pengajaran Islam. Beliau Al-Hajj Al-Syaikh Roma Irama memulainya dengan surah Al-Ikhlas. Dalam syairnya beliau memulai dengan surat Al-Ikhlas. Oke, sebelum kita ke pengajiannya, kita dendangkan dulu syairnya. Mungkin dari kita, di antara kita banyak yang sudah mendengar dan sudah hafal dengan syair atau lagu dari beliau ini, yaitu berjudul La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manusia, mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Demikian syair daripada lagu La ilaha illallah yang sudah sama-sama kita nyanyikan. Syairnya begitu merdu, begitu menyentuh. Dan beliau sederhana saja dalam syairnya, tidak banyak-banyak, tapi isinya Masya Allah luar biasa. Di balik lagu ini ternyata tersimpan beberapa cerita atau beberapa kisah. Ada seorang kiai mengatakan bahwa di Jepang ada seorang yang mendengarkan lagu ini yang mungkin sudah ditranslate ke dalam bahasa Jepang.
kemudian mendengarkan lagu ini, maka orang itu kemudian masuk Islam. Masya Allah, ini luar biasa. Sebuah lagu, sebuah syair dari Rhoma Irama sanggup menjadikan orang masuk Islam, sanggup memberikan hidayah kepada orang untuk masuk Islam. Itu luar biasa. Dari ilham Haji Rhoma Irama mengarang lagu ini sebagai dakwah, orang masuk Islam, orang mendapatkan hidayah. Begitu juga dengan lagu-lagu lainnya. Ada beliau membuat lagu misalnya judi yang sudah kita aji kemarin. Banyak di antaranya mereka yang selama ini berjudi kemudian berhenti. Masya Allah, itulah jalan pertobatan dari orang-orang tersebut. Ada lagi beliau menciptakan lagu keramat. Maka banyak di antaranya anak-anak yang durhaka kepada orang tua, yang menyepelekan orang tua, yang tidak ingat kepada orang tua, kemudian menjadi sadar. Maka inilah luar biasanya syair-syair daripada Bang Haji Rhoma Irama yang mengilhami, menyadarkan, bahkan memberikan hidayah. Jadi begitulah cara orang berdakwah, bisa melalui berbagai macam cara. Di antaranya adalah seni yang dijalani atau dipegang oleh Haji Rhoma Irama. Maka dalam lagu ini tadi dikatakan ada orang atau beberapa orang masuk Islam setelah mendengarkan dan memikirkan syair-syair lagu La ilaha illallah ini. Dalam awalan syairnya beliau mengutip surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat bersandar kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan atau anak dari siapa, atau bapaknya siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan daripada surat Al-Ikhlas, yang mana kita dibimbing untuk yakin bahwasanya Allah itulah satu, tidak ada yang lain. Ini untuk menepis ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Allah itu ada temannya, Allah itu ada kawannya, ada yang mengatur bumi, ada yang mengatur langit, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur angin. Tidak, Allah satu untuk semua keperluan. Allahus Samad. Selama ini kita banyak bergantung kepada selain Allah. Dikatakan Allahus Samad, kepada Allah saja bergantung, itu mengharap itu kepada Allah saja. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak. Masya Allah, Allah tidak punya anak. Maka dikatakan anak Allah atau putra Allah seperti Yesus misalnya dalam kepercayaan Kristen. Maka kita sebagai orang Islam, na'udzubillah, subhanallah, maksudnya Allah tidak punya anak. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan paham mengatakan Tuhan punya anak. Ada juga Tuhan punya bapa, berasal dari ada bapaknya, yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga yang menisbahkan Allah itu kepada penampakan-penampakan yang bisa dihayalkan manusia. Misalnya Allah punya utang. Jadi ada dalam film dulu itu apa tuh namanya, film si Patkai itu kan suka ada tuh di atas. Kita dibersihkan dari paham-paham seperti itu. Disinilah Syekhuna Rhoma Irama ingin menyampaikan kepada kita tentang tauhid.
pembersihan jiwa kita, diri kita atas anggapan Allah itu seperti apa. Bersihkan. Allah itu satu, Allah itu tempat bergantung, tidak kepada yang lain. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak, tidak beribu, kemudian tidak ada yang menyerupainya atau yang serupa dengan Allah atau dinisbahkan kepada makhluk, tidak. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Qur ar-Rabb ahad. Tuhan itu ar-Rabb atau al-Ilah ahad. Dia itu satu, tidak berbilang-bilang, tidak banyak. Satu saja. Allah contohkan dalam Al-Quran, bagaimana jika kamu mempunyai dua majikan. Kamu harus melayani dua majikan. Siang di majikan A, sore di majikan B. Apakah bisa diandalkan loyalitasnya? Tentu saja tidak. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang satu, maka loyalitas kita firm, loyalitas kita kuat, strong kepada yang kita sembah itu. Itulah esensi daripada ahad. Sehingga tidak ada kita itu punya tandingan kepada Allah, punya Allah berbilang-bilang. Ar-Rabbul Ma'bud wal Musta'an, Tuhan Al-Ma'bud yang disembah, wal Musta'an dan yang dimintai tolong, dimintai bantuannya. Jika kita punya kesulitan, maka kita minta tolong kepada Allah. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kita kepada Allah lah al-ma'bud, kita menyembah kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, ay al-ma'bud yang disembah illallah, kecuali Allah. Jadi kita tidak menyembah apapun kecuali hanya kepada Allah. Seperti diketahui ilah atau ar-Rabb, ilah itu sesembahan. Jadi sesembahan itu apa yang kita anggap punya kekuatan besar, apa yang mempengaruhi hidup kita, apa yang mengendalikan hidup kita, apa yang kita tidak berkuasa terhadapnya, itulah disebut ilah. Berarti ilah itu bisa banyak, betul? Kita punya bos. Si bos itu begitu dominan terhadap kehidupan kita. Dia bisa mengatur kapan kita harus bangun, dia bisa mengatur kapan kita harus tidur. Bahkan dia bisa mengatur kapan kita harus makan, bertemu istri, bertemu anak. Bahkan kita sangat takut terhadapnya, maka kedudukan si bos itu sudah bisa disebut ilah atau Tuhan. Kita menyebutnya Tuan. Ya Tuan. Ya Tuan. Atau siapa? Siap bos. Ketika datang waktu sholat, si bos memerintahkan nggak usah sholat, maka kita tidak sholat. Maka si bos itu adalah Tuhan. Tetapi ketika seorang muslim punya prinsip la ilaha illallah, tidak ada penghambaan hanya kecuali kepada Allah, maka ketika dia dikondisikan dalam keadaan seperti itu, susah ibadah, susah zikir, susah sholat, susah puasa, karena dominasi si orang tersebut, maka dia kembali kepada la ilaha illallah. Wah, nggak benar tuh ternyata. Buat apa aku kerja dengan dia? Buat apa aku di sini? Kalau ingin menduakan atau
lalaikan kepada Allah, berarti ada ilah ini selain Allah. Si bos ini adalah ilah selain Allah. Maka ketika dia ada tauhid yang kuat, maka dia bisa katakan la ilaha illallah. Aku tidak akan bergantung, tidak akan didominasi oleh manusia ini. Maka seketika itu juga dia punya keberanian untuk lepas, hanya menuju kepada Allah.